pusatnya bumi. Oke, thank you udah gitu. Kalau fenomena geosentrik itu kan yang menjadi center itu bumi ya, geosentrik. Jadi bumi sebagai pusat. Nah, ini yang pengamat sebagai pusatnya. Jadi kita mempelajari bola langit, bintang, matahari, planet, dan bulan itu berdasarkan pengamat yang ada di bumi gitu. Kalau heliosentrik baru senternya tuh matahari ya. Karena sebenarnya yang lebih realnya itu kan tata surya itu senternya matahari. Tapi kalau kita mau mempelajari objek langit itu kita pakai bumi sebagai pusat. Kayak gitu. Ini bahasannya tentang bola langit, bintang, rasi bintang, matahari, planet, bulan, gerhana gitu ya, konfigurasi objek-objek langit terhadap bumi dan lain-lain. Untuk yang bahasan kedua itu ada pengukuran sudut dan paralaks. Jadi tentang perhitungan ya, perhitungan sudut di mana ada jarak sudut, diameter sudut, dan paralaks trigonometri gitu yang berhubungan sama perhitungan objek-objek langit yang membentuk sudut terhadap bumi. Nah, di sini kita bakal bahas, kita akan mendahulukan si sudut dulu ya, karena si sudut ini perlu pemahaman dan perhitungan gitu. Jadi apa ya, kalau kita ngebahas bareng-bareng tuh mendingan yang ini dulu. Soalnya yang fenomena geosentrik ini itu lebih banyak materi. Jadi kalian sebenarnya bisa baca. Kalian bisa baca di buku-buku referensi yang kalian punya tentang astronomi gitu ya, tentang objek-objek langit, ya itu bisa dibaca. Nah, kalau pengukuran sudut dan paralaknya harus ngerti dan harus tahu cara pakai rumusnya, kemudian cara ngitungnya gimana, pengertiannya dan lain-lain. Jadi kita prioritasin yang hitungan dulu. Saya semua juga setuju ya, kita prioritasnya hitungan dulu. Jadi kita masuk ke pengukuran sudut dan paralaks. Yang paling relate dengan pekerjaan rekayasa. Dan informasi tentang geoforming, ada soal topografi, ada relief, kemudian ada erosi, settlement, longsor, gitu kan. Kemudian ada struktur, kelulusan, dan ini informasi. Oke, kita masuk ke pengukuran sudut atau perhitungan sudut ya. Kalau kita tahu, kita pelajari bahwa satu lingkaran itu nilainya 360 derajat. Kalau sudut kan satuannya derajat ya. Satu lingkaran nilainya 360 derajat. Itu, satu lingkaran penuh. Ada satuan lain selain derajat untuk sudut, yaitu radian. Di mana satu radian ini didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran sepanjang jari-jari lingkaran tersebut. Jadi kalau kita punya lingkaran, jari-jarinya R, gitu ya, terus punya busur lingkaran yang panjangnya juga R, maka nilai satu sudut ini kita disebut sebagai satu radian. Tuh, jadi satuan lain dari derajat untuk sudut gitu ya, bisa pakai radian. Nah, dimana nanti satu radian ini setara dengan sekitar 57 derajat. Nah, kalau satu lingkaran itu 360 derajat, maka untuk radian nilainya itu sebesar 2pi radian. Jadi 360 derajat itu sama seperti 2pi radian. Tuh, jadi ada dua satuan ya. Nah, jadi kalau disetarakan 360 derajat itu 2pi radian, maka satu radian itu sekitar 57 derajat, 3.437 detik busur, dan 2.265 detik busur. Satu radian. Nah, untuk derajat itu bisa diperkecil lagi satuan jadi menit busur dan detik busur ya. Jadi kayak satu derajat nih, itu kalau kita bagi, misal gambarannya satu derajat tuh segini. Misal satu derajat segini. Ya, ini satu derajat. Ini bisa dibagi lagi jadi lebih kecil, yaitu menit busur dan detik busur. Jadi satu derajat sama dengan 60 menit busur, 3.600 detik busur. Sama kayak 1 jam, kalau diperkecil lagi jadi ada 60 menit, diperkecil lagi jadi ada 3.600 detik. Kenapa sampai kecil banget 3.600 detik? Karena kalau untuk pengamatan astronomi ya dari bumi,
itu objek langit itu sangat jauh. Jaraknya sangat jauh sehingga sudut yang dibentuk itu akan sangat kecil. Maka nanti akan sering digunakan pakai satuan detik busur karena objeknya sangat jauh sehingga sudut yang dibentuk itu sangat kecil. Oke, kita lanjut. Ini pengenalannya ya. Jadi kita punya satuan derajat, menit busur, detik busur, dan radian. Nah, diingat-ingat konversinya nih. In case kalau kalian mau konversi dari radian ke sudut atau sebaliknya, ini bisa dipakai. Kemudian, oke, kita masuk ke konsep jarak sudut atau separasi. Nah, jarak sudut atau lebar bentangan sudut suatu benda dilihat oleh pengamat pada jarak tertentu disebut jarak sudut. Jadi konsep jarak sudut itu sama kayak gini. Kalau misal jarak kita kita nyatakan dalam satuan panjang tuh misal meter ya, kayak misal ada dua objek yang jaraknya itu misal di sini ada pohon, gitu. Di sini ada tiang bendera misal. Nah, ini kan jaraknya itu kita nyatakan dalam satuan panjang. Misal 5 meter. Ini kan satuan panjang. Nah, kita bisa nyatakan dia dalam satuan sudut. Itu yang disebut jarak sudut. Kayak gitu. Sudutnya dari mana? Sudutnya itu diamati dari pengamat pada posisi tertentu. Misalnya pengamat, nah, maka kalau ini 5 meter dalam satuan panjang, dalam satuan sudut, ini bisa dinyatakan dalam sudut yang ada di sini. Gitu. Jadi misal jarak sudut antara pohon dengan tiang bendera berapa? Misal 30 derajat. Gitu. Jadi jarak yang biasanya kita nyatakan dalam satuan panjang itu bisa dinyatakan dalam satuan sudut kayak gini. Itu konsep dari jarak sudut atau separasi antar dua objek. Kayak gitu. Nah, jadi jarak sudutnya ini yang theta, ini bukan diameter sudut, kita pakai jarak sudut dulu. Jarak sudut itu theta, lebarnya R. Lebarnya R itu ini jarak ya, maksudnya jarak aslinya R dan berada pada jarak D dari pengamat. Nah, ini jarak D dari pengamat. Jadi R ini jarak aslinya dia dalam satuan panjang, D ini jarak objek ke pengamat. Nah, theta ini adalah jarak sudutnya. Kalau kita punya geometri yang kayak gini, maka kita bisa menggunakan persamaan trigonometri paketan ya. Kan sudutnya ada di sini. Maka ini bagian depan, ini bagian samping. Ya, ini kan sisi miring. Jadi kalau kita tahu bagian panjang depannya, kemudian panjang sampingnya, kita bisa pakai tan. Tan desa. Tan itu berarti tan theta R per D. Gitu. Jadi masuknya ke sini. Ya. Nah, kemudian rumus itu bisa berubah. Tannya itu bisa hilang. Jadi tan theta itu bisa berubah menjadi theta. Kalau misal objeknya itu sangat jauh ya. Jadi kayak kalau objeknya itu jauh, tan itu sebenarnya bisa hilang. Jadi kayak tidak berarti gitu. Jadi kita langsung bisa masukin theta aja. Dengan syarat tetanya berubah dalam satuan radian. Jadi kalau yang di theta sini ini satuan dalam derajat. Kalau yang di sini tetanya itu dalam radian. Jadi theta sama dengan R per D. Theta sama dengan R per D, tannya hilang, tapi dengan cara tetanya itu dalam satuan radian. Nah, kalau kita mengubah ke dalam derajat gimana? Ya udah kita kalikan dengan 1 radian. 1 radian berapa derajat? 57 derajat. Jadi kalau kita mau masukkan dia dalam satuan derajat, maka rumusnya menjadi 57,29 R per D. Di mana 57 ini tadi sama dengan diambil dari 1 radian ya. 1 radian sama dengan 57 derajat. Nah, kalau mau dinyatakan lagi dalam detik busur, tadi 1 radian itu sama dengan 206,265 detik busur. Jadi ini rumus akhirnya nih. Rumus akhir kalau kalian mau nyari jarak sudut, tapi jarak sudutnya dalam satuan detik busur,
pakai rumus ini. Jadi theta sama dengan 206,205 R per D. Di mana R ini adalah jarak asli ya. Jarak asli antar dua objek yang mau dicari, dan D ini jarak objek ke pengamat. Jarak objek ke pengamat. Dengan syarat R per D ini satuannya harus sama. Satuan harus sama. Oke, jadi saling mencoret gitu kan. Ini R per D. Kalau R-nya dalam meter, ya D-nya dalam meter. Jadi sama-sama dicoret meter. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada mungkin coba nih bisa dikerjakan soal ini. Berapa lebar bentangan sudut antara tiang bendera? Berapa lebar bentangan sudut tiang bendera yang tingginya 15 meter jika diamati dari jarak 20 meter? Saya tunggu. Adalah Kalimatnya nih Kak, yang satuannya sama R dan D. Ya, R dan D ini satuannya harus sama, betul. Oke, di sini ada dua soal. Kalian coba kerjain dulu ya. Kalian izin ke toilet sebentar. Yang sudah dapat jawabannya boleh spill di chat atau langsung bilang aja.
Iya, udah dijawab nih 26,5, 36,8, 155,75. Ini pada nggak ada satuannya ya. Kalau Pak, oke, nyatakan dia dalam satuan derajat deh, gitu. Nyatakan dalam derajat, ini juga nyatakan dalam derajat. Jadi berapa derajat untuk yang soal A, untuk yang soal B. Nah, untuk yang soal A ini tadi belum dikasih tahu ya jarak bumi ke matahari sama Venus ke matahari. Jarak bumi ke matahari, jarak bumi ke matahari itu 1 AU. Untuk jarak Venus ke matahari itu 0,7 AU. Nah, nyatakan dalam derajat, yang ini juga nyatakan dalam derajat. Oke, coba yang belum silahkan dijawab ya. Izin ke kamar mandi sebentar ya, kalian gantian dulu. Bisa aku tadi? Ya, dari sana sama siapa? Di sini. Bentar di sore ya.
Cek. Oke. 37 derajat sama 34,9 ke 42 derajat nomor 1. Oke, banyak ya. Oke, kita bahas. Ini dihapus dulu ya sebentar. Nah, untuk yang pertama, untuk soal yang A ini, karena ini bukan objek langit ya, artinya objeknya itu dekat, jadi kita masih bisa menggunakan tan. Kita masih bisa pakai persamaan ini. Jadi tinggal tan theta sama dengan R per D, di mana di sini kalau kita mau cari theta berarti itu pakai antitan dari R-nya itu adalah tinggi tiang benderanya ya. Jadi misalnya tinggi tiang benderanya itu 15 meter diamati dari jarak 20 meter. Nah, jadi 15 per 20 tinggal kayak gini. Nanti hasilnya berapa derajat ya, dalam satuan derajat aja. Kayak gitu. Nah, untuk yang B karena di objek langit ya, jadi tannya itu bisa hilang, kita bisa pakai antara rumus yang ini kalau satuannya radian, yang ini kalau satuan derajat, pakai rumus yang ini kalau satuan dalam detik gusur. Jadi tergantung mana yang ditanyakan, kan? Mana yang ditanyakan. Tadi Kak bilang di sini ditanyakan dalam satuan derajat ya, jadi kalian bisa pakai rumus ini. Atau mau pakai rumus ini nanti diubah ke dalam derajat juga boleh. Tapi oh ya, di sini konfigurasinya berarti lebar bentangan sudut antara matahari dan Venus, di mana posisi matahari siku-siku terhadap Venus jika diamati dari bumi. Jadi kalau gambarnya ke sini ya, jadi matahari itu berada di posisi siku-sikunya terhadap Venus dan bumi gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, di sini sudutnya ada di mana? Karena pengamatnya berada di bumi, diamati dari bumi, maka sudutnya ada di bumi gitu ya. Kalau misal pengamatnya di Venus, maka sudutnya nanti di sini. Jadi bergantung sama pengamatnya di mana. Karena kan yang pengamat lihat itu adalah sudutnya. Nah, jadi sudutnya ada di sini. Nah, kalau di sini berarti tadi diketahui jarak bumi matahari itu 1 AU, jarak Venus matahari itu 0,7 AU. Jadi di sini 1 AU, di sini 0,7 AU. Sehingga kita tinggal masuk ke rumus. Kalau masuk ke rumus berarti jadinya tinggal, kalau pakai ini ya, misal langsung dalam satuan derajat. Theta sama dengan 57,29. R-nya itu yang ini berarti ya. Ini yang berperan sebagai R, ini yang berperan sebagai D. Jadi 0,7 AU per 1 AU. Nah, ini satuannya harus sama, jadi bisa dicoret. Nah, ini nanti hasilnya sekian derajat gitu ya, satuannya dalam derajat. Sebentar, maksudnya kalian bawa kalkulator kan ya? Kakak tuh lagi mati, jadi kurang tahu nih jawabannya apa. Sampai sini ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau caranya udah sama, berarti nanti jawabannya sama. Ada yang caranya beda? Atau masih bingung? Kamu tanya jaraknya jauh, emang nggak harus paketan ya? Kalau sebentar satu ya. Ini kalau kalian jawaban jangan di direct message ya, biar yang lain juga bisa tahu pertanyaannya apa. Kamu mau tanya, kalau jaraknya jauh, emang nggak harus paketan ya? Ya nggak harus, tannya bisa hilang. Kayak tadi, syarat tannya bisa hilang, tapi satuannya berubah jadi dalam radian gitu. Karena nilai tan, kalau objeknya jauh, nilai tan itu sama aja kayak
tidak berarti itu, kayak ada dan tiada tan itu sama aja sih. Jadi nggak usah dipakai tan, tapi satuannya berubah jadi radian itu bisa. Masuknya yang dalam detik busur gimana ya? Kalau yang nomor 1 pakai rumus theta radian bisa nggak, Kak? Sebenarnya Kak nggak tahu apakah dia bisa pakai yang, kalau yang dekat pakai theta, kalau jaraknya dekat tetap bisa pakai theta derajat. Kalau yang jaraknya dekat, objek dekat itu bisa pakai tan ya, karena nilai tan itu. Intinya gini, kalau objeknya jauh, nilai tan itu sama aja kayak ada dan nggak ada. Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau dia dekat, ya tan itu berarti nilainya. Tapi kalau jauh dia enggak. Nah, dengan menghilangkan tan, sebenarnya dengan menghilangkan tan, sudutnya tetanya itu berubah dalam satuan radian, itu aja. Kalau kalian mau ngilangin tan ya, tetanya berubah dalam satuan radian. Itu. Jadi kalau yang ini nih, rumus yang ini yang pakai tan. Nah, ini tetanya dalam satuan derajat. Ya, bukan radian. Kenapa? Karena ada tannya. Tapi ketika tannya hilang, satuan itu langsung berubah jadi radian. Intinya gitu. Sebenarnya mau objeknya dekat atau jauh gitu. Sebenarnya kalau jauh dia tannya bisa hilang. Kalau dekat lebih baik pakai tan. Cuma kalau jauh itu tannya bisa dihilangin, tapi dengan syarat tetanya berubah dalam radian. Jadi kalau mau ngilangin tannya, satuannya nanti dalam radian. Nah, kalau satuannya dalam radian terus mau dicarinya dalam derajat, berarti kan nanti yang ini harus dikali 57,29 supaya hasilnya dalam derajat. Kalau yang detik busur gimana? Kalau yang detik busur ya satuannya nanti dalam detik busur aja. Satuannya dalam detik busur artinya lebih kecil. Satuan itu bukan nilainya lebih kecil ya, satuan lebih kecil daripada derajat. Itu kan detik busur lebih kecil. Jadi coba kalian cari yang derajat dapatnya berapa, yang detik busur dapatnya berapa. Nah itu pasti mereka nilainya sama gitu. Sekian derajat sama dengan sekian detik busur nanti hasil. Cuma beda satuan aja di sini, masalah satuan berarti ya ini apa namanya permasalahan. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Soal nomor 1 itu tidak boleh pakai rumus detik busur. Kau orang tahu sih dia boleh atau enggak, tapi akan lebih aman gitu ya pakai ini. Sebenarnya kenapa nggak pakai rumus detik busur? Karena kami tanya dalam satuan derajat. Gitu. Nanti kalau di soal itu ngikutin soalnya itu. Kalau misalkan PG ya, nah itu nanti dia di optionnya itu pilihan jawabannya apa, nanti ikut kayak gitu. Jadi opsinya banyak, kalian mau pakai rumus yang mana gitu, ngikutin jawabannya dari soal opsinya apa. Oke, kita coba deh contoh soal lagi deh, satu lagi ya biar paham. Itu enggak ya? Oh nggak ada, ini soal tentang diameter sudut. Kita lanjut dulu ya materinya, nanti baru latihan soal di barengan terakhir aja. Nanti kan kalian juga ada latihan soal. Oke, kita lanjut dulu. Jadi jarak sudut konsepnya jarak dua objek kayak tadi ya, yang soal nomor 2 nih. Itu kan berarti jarak antara Venus dengan matahari yang sebenarnya dia 0,7 AU, kita bisa nyatakan dalam sudut dari pengamat tertentu gitu. Kita bisa nyatakan dalam sudut yang tadinya 0,7 AU ini kan satuan panjang. Nah, kita bisa berubah dalam satuan sudut. Itu konsep jarak sudut atau separasi, jarak antar dua objek. Terus kita masuk ke diameter sudut. Nah, kalau diameter sudut ini menyatakan ukuran benda langit dengan satuan sudut. Jadi kalau tadi jarak, sekarang itu diameter objek. Kalau di sini nih, misal kita punya bulan itu diameternya misal berapa ya? 3000 sekian kilometer gitu. 3000 kilometer misal. Nah, 3000 kilometer ini kan dalam satuan panjang. Kita bisa ubah satuan panjang ini menjadi satuan sudut. Nah, itu yang disebut diameter sudut.
Diameter sudutnya dari mana? Nah, ini kalau kita amati dari pengamat tertentu ya, misalnya ada pengamat nih di bumi, gitu kan. Pengamat di bumi, gitu, dia ngamatin bulan. Nah, maka sudut yang diamati sama pengamat ini adalah diameter sudut dari bulan. Atau gampangnya kayak gini nih, misalnya ada objek, gitu ya, terus diamati sama pengamat dari jarak tertentu. Nah, di sini ada dua D, di mana D yang besar ini adalah diameter objek, D yang kecil ini adalah jarak, distance, D kecil gitu ya. Jarak antara objek dengan pengamat. Nah, gitu. Di sini sudutnya, sudut diameter objek. Ukuran asli objek langit tidak bergantung pada besar diameter sudutnya saja. Ditentukan juga oleh jarak objek terhadap pengamat. Jadi jarak objek itu menentukan juga diameter sudutnya semakin besar atau semakin kecil. Jadi bayangin aja gini, kalian ngelihat gimana gambarnya. Kalian ngamatin bulat objek nih ya. Ini awalnya jaraknya segini nih. Nah, kemudian objeknya diubah jaraknya jadi lebih dekat dan diubah jaraknya jadi lebih jauh. Nah, otomatis ini yang normalnya ya, yang normal. Nah, otomatis ketika dia dekat, objeknya dekat dengan pengamat, sudutnya akan lebih besar. Tapi ketika objeknya dijauhkan dari pengamat, maka sudutnya akan lebih kecil. Ini kelihatan nih, yang ini ketika dia dekat, alfanya besar. Tapi ketika dia jauh, objeknya, maka alfanya jadi lebih kecil. Jadi hubungannya itu berbanding terbalik. Atau kalau kita nyatakan dalam rumus gitu ya, pakai trigonometri, itu bisa menggunakan rumus yang ini. Tan alfa sama dengan D per D. Di mana D yang atas ini itu D yang atas ini diameter objeknya, D yang besar ini diameter, kalau D yang kecil itu jarak antar objek ke pengamat. Gitu ya. Kalau tadi kita punya theta itu adalah jarak sudut, vektor nih, jarak sudut. Nah, sekarang kita punya alfa, diameter sudut. Ya, kalau jarak sudut itu bentangan sudut antar dua objek. Kalau diameter sudut, bentangan sudut dari besarnya suatu objek, diameter objek. Dinyatakan dalam tanda. Kayak gini. Nah, karena contohnya ya, misal ini diameter bulan atau diameter Jupiter gitu kan. Jupiter jauh, itu kita bisa ubah lagi rumusnya sama seperti yang ada di jarak sudut. Jadi sebentar. Nah, ini kita bisa ubah jadi alfa dalam satuan derajat sama dengan 57,29 di per D. Atau alfa dalam satuan detik busur sama dengan 206,265 D per D. Ini bisa juga sama ya konsepnya diubahnya. Jadi tannya kalau objek itu jauh, tannya bisa hilang, satuannya dalam radian. Kalau kita mau ubah ke dalam derajat dikali 57,29, kalau mau ubah ke dalam detik busur itu dikali 206,265. Yang beda kalau tadi itu 206,265 R per D ini ya. Kalau sekarang di sini D per D. Dengan syarat tadi D per D ini satuannya harus sama ya. Kayak gitu. Jadi konsepnya sama, cuma beda penyebutan aja nih. Kalau untuk jarak sudut itu pakai jarak per jarak dua objek gitu ya, per jarak pengamat. Kalau yang di diameter sudut itu diameter objek asli per jarak ke pengamat. Kayak gitu. Oke, sebelum ke soal ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung nggak? Sambil ngerjain deh, nanti kalau bingung tanya ya. Nih, soal yang A. Sebuah sunspot, tahu sunspot ya? Sunspot itu bintik hitam matahari. Jadi kalau di matahari, nah ada bintik hitam di sini, warna hitam di permukaan matahari. Nah ini adalah sunspot.
Sunspot, ini matahari. Nah, sebuah sunspot nih yang hitam-hitam ini di matahari itu memperlihatkan diameter sudutnya 20 detik busur. Diameter sudutnya 20 detik busur. Jika jarak bumi ke matahari 150 juta kilometer, berapa diameter sunspot tersebut? Coba dikerjain dulu, mungkin 5 menit lah ya. Nanti kalau ada yang udah dapet, silakan taruh lagi di kolom chat. Nah, ngambil kalkulator dulu deh kalau ada kalkulator. Kalau ada yang bingung juga tanya aja ya. Gimana? Ada yang udah dapat? Atau masih bingung? 4,4 km. Oke, 4,4 km. Oke, yang dapat nih. Yang ini 14.000 km. Oke. 14.000 km. Oke. Ya. Banyak yang jawab 14.000 km ya. Betul, kurang lebih jawabannya sekitar 14.000 km. Oke, kita di sini berarti pengerjaan tinggal masuk di rumus aja sebenarnya. Tinggal masuk di rumus, tapi rumusnya yang mana gitu kan. Di sini dikasih tahu diameter sudut objeknya ya. Jadi dalam detik busur, ya udah kita langsung pakai rumus yang detik busur. Yang ditanyakan jadi bukan si diameter sudutnya, tapi yang ditanya diameter asli si sunspot. Kayak gitu. Berarti yang ditanya dia besar atau dia kecil? Dia besar ya, diameter asli. Nah, kalau yang ditanya dia besar, berarti rumusnya kan aslinya 206, 205. Oh iya, kenapa pakainya detik busur? Karena di sini dikasih tahu diameter sudutnya dengan detik busur. 206, 265 D per T. Karena yang dicari itu bukan diameter sudut ya, tapi D besar, ini diameter yang dicari. Maka kita sendirikan dia, pindah ruas ya. Berarti D sama dengan diameter sudut dikali D per 206, 265. Jadi pindah ruas gitu. D kecilnya naik ke atas. 206, 265 pindah ke bawah. Jadi rumusnya nanti D sama dengan detik busur.
diameter sudut dalam detik busur dikali jarak per 266,265. Jarak tadi udah dikasih tahu ya, 150 juta kilometer. Jadi tinggal dimasukin aja 20 dalam detik busur dikali jaraknya 150 juta kilometer. Dibagi 206,265. Ini hasilnya sekitar 14.000. Sekitar 14.000 ya kilometer lah. Oh iya, satuannya gimana nih, Kak? Karena di sini kita masukinnya kilometer, otomatis di sini keluarnya juga dalam satuan kilometer kan. Jadi syaratnya itu D per T-nya satuannya harus sama. Kalau masukinnya kilometer nanti dapetnya juga kilometer. Jadi udah betul ya yang jawabnya 14.000. Ada yang nanya nih, Kak, bedanya diameter sudut dan linear apa? Kalau diameter sudut, yang sudutnya, yang alfanya di sini, nah ini sudut. Kalau diameter linear itu yang jarak asli. Sorry, bukan jarak asli, diameter asli. Kayak tadi, misal si bulan itu diameter linearnya itu 3.000 km. Nah, kalau diamati dari bumi, gitu ya, dengan jarak tertentu, maka diameter sudutnya itu sekitar, misal ini ya, 30 menit busur. Jadi 30 menit busur ini diameter sudut, 3.000 km ini diameter asli atau diameter linear sama. Gitu ya. Oke, jadi udah betul jawabnya 14.000 km. Ada lagi yang bertanya yang masih belum paham, yang masih belum dapat sekitar 14.000-nya. Oh, dapat Kak. Oke, berarti udah ya. Bahas satu soal lagi nih biar tambah mantep. Satu soal lagi yang bawah. Diameter sudut kawah Kopernikus itu 40 detik busur. Kalau dianggap jarak bumi bulannya itu 384.000 km, berapa diameter kawah sebenarnya? Ya, silakan. Nanti yang udah dapat jawabannya bisa spill di chat. Oke, sama semua nih kayak jawabannya dapatnya 74 km. Betul, sekitar 74 km. Sama seperti yang tadi nih karena apa namanya? Yang diketahui sama datanya yang dicari juga sama datanya. Jadi kalau rumusnya alfa dan busur 206,265 D per D, yang dicari D lagi, rumusnya jadi kayak tadi. D sama dengan alfa dalam titik busur dikali D kecil per 206,265. Jadinya 40 dikali 384 km per 206,265. Nah, ini hasilnya dalam satuan kilometer ya. Karena di sini masuknya kilometer sekitar 74. Oke. Sampai sini untuk diameter sudut ada yang mau ditanyakan dulu?
Nggak ada, kalau nggak ada coba kita jawab soalnya. Contoh soal OSK ya, yang tentang diameter sudut. Dia ada apa ini? Soal yang kanan bawah, paling kanan bawah nih, kelihatan nggak nomor 34? Di zoom deh, bentar ya. Nah, coba ini soal OSK tahun 2019 kalau nggak salah. Coba dijawab. Itu yang udah dapat spill di chat ya. Oke, udah ada yang jawab nih. Oke, baru 2 orang. Tunggu beberapa orang lagi ya. Juga. Ini yang mau nambahin? Atau jawaban yang lain? Oke, betul ya. Kalau nggak salah jawabannya. Tapi gue belum hitung sih sebenarnya. Coba kita hitung di sini. Oke. Sebuah komet berukuran besar mendekati bumi hingga jarak 0,9 AU. Pada saat itu diameter sudut koma yang terukur 0,637 derajat. Ini maksudnya 0,637 derajat ya. Maka diameter asli komanya adalah apa? Jadi koma itu kepala komet disebut komanya. Jadi kan kalau komet itu kan bergerak, dia kan ada buntutnya. Ini si kepala komet ini si komanya, ini diameternya ketika diameter dari bumi 0,637 derajat. Berapa? Nah, kalau kita di sini derajat itu bisa pakai yang 57,29 bisa pakai rumusnya. Atau kalau mau pakai yang 206265 0,637-nya diubah ke detik busur dulu. Saya yang ubah derajat ke detik busur tinggal dikali 3600. Nah, kalau pakai ini berarti tinggal yang dicari apa? Yang dicari diameter asli si komanya. Jadi sama kayak tadi diameter asli komanya itu sama dengan alfa dalam derajat dikali D kecil per 57,29. Karena
ininya derajat, jadi kita pakai 57,29. Nah, dan kita masukin nilainya 0,637 derajat dikali D-nya di sini diketahui jarak bumi sama kometa itu 0,9 AU ya. Tapi karena di sini optionnya dalam kilometer, maka kita harus masukin D kecilnya dalam kilometer juga. Di sini udah ada konversinya ya. 1 AU sekian meter. Berarti kalau 0,9 AU itu sama dengan 1,496 dikali 10 pangkat 8 kilometer. Kalau di sini kan 11 tapi meter. Karena kita maunya kilometer berarti dikurangin 3 pangkatnya. Jadi 10 pangkat 8. Nah ini satuannya udah dalam kilometer. Tinggal dibagi dengan 57,29. Nanti dapat dihitung sendiri. Hasilnya dalam kilometer. Karena kita udah masukin D-nya dalam kilometer. Oke, betul. Kayaknya yang E. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, berarti udah paham semua ya. Ada lagi nggak ya soal tentang? Oke, nanti kita lanjut materi dulu. Masih ada materi paralaks. Mana tadi materi? Kita masuk ke materi paralaks. Nah, paralaks adalah perubahan kedudukan sudut, ya, perubahan kedudukan sudut. Jadi ada sudut yang berubah posisinya ataupun nilainya karena pengamat yang bergerak. Intinya kayak gitu. Ya, perubahan kedudukan sudut dari dua titik dia relatif satu sama lain sebagaimana yang diamati oleh seorang pengamat yang bergerak. Jadi karena ada objek yang bergerak, sudutnya itu bisa berubah. Ya, konsep sudutnya itu bisa berubah. Jadi gini ngebayanginnya. Kalau misal di sini di pinggir ini. Kalau misal kita punya bintang di sini, ini ada matahari, kemudian di sini ada bumi, posisi bumi di titik 1 di posisi 1, kemudian bumi di posisi 2. Jadi ini orbit bumi ya. Jadi bumi bisa di posisi 1, posisi 2, beda waktu. Nah, terus di sini ada bintang S nih, star, bintang S. Kemudian misal di sini kita punya rasi. Misalnya rasi bintang A, yang ini rasi B. Beda ya bintang sama rasi. Kalau bintang kan ya bintang, kalau rasi kan susunan bintang. Oke, misal pada saat di T1 gitu ya, posisinya lagi di B1 nih, pengamat di bumi lagi di B1. Dia ngamatin bintang S. Nah, dia ngamatin bintang S, oh ternyata bintang S ini belakangnya itu rasi B. Ya kan, satu garis lurus. Kalau objek langit satu garis lurus itu kan kelihatannya deketan ya, kelihatannya samping-sampingan meskipun jaraknya jauh antara si bintang sama rasnya, tapi kan kalau diamati dari bumi itu seakan-akan mereka berdua deketan. Ya. Nah, ketika 6 bulan kemudian gitu ya, posisi bumi kan ngitarin matahari nih, gitu kan. Berubah posisi bumi di T2 saat T2 itu berada di B2 sini. Nih ngamatin lagi si pengamat, ngamatin bintang S, terus ternyata bintang S itu belakangnya atau deketan sama rasi A. Gitu. Jadi kayak pindah loh. Kemarin kok si bintang S dekatnya sama rasi B, sekarang kok dia 6 bulan kemudian bintangnya pindah gitu. Seakan-akan kan bintangnya pindah. Sekarang dekatnya sama rasi A. Karena kalau diamati dari posisi 2 ini kan satu garis lurus si bintang S-nya ke rasi A ya, bukan ke rasi B, bukan belok. Jadi ke rasi A. Kok pindah gitu kan. Nah, perpindahan ini akibat objeknya yang bergerak. Sebenarnya si pengamatnya yang bergerak kan. Jadi ada perubahan kedudukan sudut. Makanya sudut yang terbentuk di sini nih ataupun yang di sini kita sebut sebagai sudut paralaks.
gitu. Jadi sama aja kayak paralaks tuh apa ya? Ada istilah namanya kesalahan paralaks, yaitu kesalahan penglihatan akibat perbedaan sudut pandang pengamat terhadap objek. Jadi pengamat itu berpindah sehingga sudutnya berbeda, sehingga sudut pengamatnya berbeda. Nah, itu bisa mengakibatkan kesalahan paralaks. Contohnya kayak misal termometer ya. Kalau kalian punya atau pernah pakai termometer yang kaca gitu ya, di sekolah mungkin ada harusnya di lab. Termometer yang kaca itu kan alkohol atau yang raksa diboleh. Termometer yang kaca. Nah, ini kan ada skalanya ya, ada skalanya. Misal termometernya menunjukkan di sini nih, di sini garisnya. Nah, kalian harus membaca ya. Cara membaca termometernya itu kalian posisi matanya harus sejajar sama si airnya gitu ya, bukan air, alkohol misal, batas alkoholnya. Jadi matanya tuh harus di sini supaya nilainya tepat. Kalau mata kalian geser, berpindah, kalau di sini pengamatnya pindah gitu ya. Jadi ada objek yang berpindah. Misal pindahnya gimana? Pindahnya tuh kamu ngamatinnya jadi lebih dari atas. Ngamatinnya dari atas atau ngamatinnya dari bawah. Nah, ini seakan-akan si nilainya itu pasti bakal berubah. Jadi kalau kalian ngamatin dari atas, nilainya itu akan jadi lebih rendah. Kalau kalian lihat dari bawah, nilainya itu akan jadi lebih tinggi dari nilai aslinya. Begitu. Nah, ini kan ada sudut jadinya di sini. Nah, sudut ini itu disebut sudut paralaks. Ini contoh apa ya, gambaran atau bayangan aplikasi nih kalau kalian bingung sama yang ini. Jadi namanya kesalahan paralaks atau kesalahan pembacaan data tuh biasanya, apalagi kalau kimia ya pakai titrasi, kan ada titrasi ya pakai buret, kemudian ada gelas ukur, itu kan ada skala-skalanya. Nah, itu harus tepat pembacaannya supaya nilainya juga tepat, hindari kesalahan paralaks. Jadi paham ya, kalau paralaks itu jadinya perbedaan sudut penglihatan akibat adanya objek yang bergerak atau berpindah terhadap titik diam. Titik diam di sini siapa? Matahari. Kayak gitu. Nah, kalau kita fokus ke segitiga yang di sini nih, segitiga yang dibentuk ya, di segitiga yang ini. Oh ya, ini sama ya, matahari, ini posisi bumi gitu. Ini ada bintang. Nah, kalau kita fokus ke satu segitiga, misalnya segitiga ini, nah, kita akan mendapati bahwa hubungan antara segitiga ini antara bumi, matahari, dan bintang. Di mana sudut paralaksnya itu akan selalu ada di bintang. Jadi paralaksnya bukan di bumi, ya salah, tapi ada di bintang. Itu. Kemudian untuk jarak nih ya antara bumi matahari kita sebut sebagai D matahari atau jarak bumi matahari. Sedangkan D bintang itu sebutan untuk jarak matahari ke bintang. Jadi jarak matahari ke bintang itu D bintang. Jadi ada D matahari dan D bintang. D matahari itu jarak bumi matahari, D bintang jarak matahari ke bintang. Jadi acuannya itu matahari di sini, titik tengahnya. Titik diamnya. Nah, kalau segitiga ini kita ubah ke persamaan trigonometri, di paralaks trigonometri ya. Jadi paketan, kalau paketan tan P berarti depan per samping. Depannya P-nya ada di sini, depannya itu ini D matahari, sampingnya D bintang. Nah, jadilah kita punya rumus ini untuk paralaks. Saya coba diamatin konfigurasinya ke geometri. Oke, nah sama seperti rumus-rumus yang di sebelumnya, di jarak sudut sama diameter sudut, tan-nya bisa kita hilangkan, jadi P-nya ini sama dengan P ini dalam satuan derajat, berarti kalau di sini ya, di sini jadinya ini dia satuannya harus sama, P-nya dalam derajat.
Kita bisa hilangkan tannya, jadi P sama dengan D diameter matahari per diameter, jarak matahari per jarak bintang, tapi P-nya dalam satuan radian. Kita bisa ubah lagi ke dalam sudut. P dalam sudut sama dengan 57,26 D9 tadi, kali D matahari per D bintang. Kita bisa ubah juga pakai rumus yang terakhir, paralaks dalam satuan detik busur, jadi 206,265 kali D matahari per D bintang. Jadi sebenarnya konsep sudut ini sama karena kita acuannya trigonometri ya. Jadi hampir semuanya sama. Jadi kalau dirangkumkan gitu, kalau untuk jarak sudut gitu ya pakai theta itu 206,265 kali R per D. Ini jarak sudut gitu. Kalau diameter sudut itu alfa sama dengan 206,265 D besar per D kecil. Nah, ini baru dia diameter sudut. Di mana D besarnya ini adalah diameter asli objek, D kecilnya ini jarak pengamat ke objek. Kalau yang R-nya, yang jarak sudut, R ini adalah jarak asli antar dua objek, D ini jarak pengamat ke objek, ke salah satu objek sih. Jarak pengamat. Nah, kalau yang paralaks, ya ini sudut paralaks, di mana D bintang ini jarak antara bintang dengan matahari, yang D ini jarak antara matahari dengan bumi. Itu di mana satuannya harus sama, D per D kecil juga sama, R per D satuannya harus sama. Ya, jadi ada 3 konsep sudut di sini. Jarak sudut, diameter sudut, sama paralaks. Semuanya mirip. Nah, silahkan dicatat dulu mungkin ya, atau di capture lah. Kasih waktu 1 menit. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan ya. Masih bingung mungkin.
Oke, kalau udah, coba kita latihan soal itu. Bentar. Nah, ini sama tadi ya. Jadi kalau paketan P sama dengan D matahari per D bintang. Kalau tanda hilang, jadinya P D matahari per D bintang, tapi P-nya dalam tadi. Nah, kalau mau nyatakan dalam detik busur, menyatakan dalam detik busur, P-nya jadi 206,265 D matahari per D bintang. Nah, kalau kita rumusnya bisa berubah lagi nih, jadi 206,265 per D bintang aja. Kalau D mataharinya itu dimasukkan 1 AU. Jadi kan tadi P sama dengan 206, ini dalam satuan detik busur ya. 265 D matahari per D bintang. Kita tahu D matahari itu 1 AU, ya kan? Jarak antara bumi matahari ini 1 AU, 1 SA. Nah, kalau kita masukkan 1 nilainya nih, 1, ini kan berarti sama aja nggak ada gitu, jadi dihilangkan. Jadi hilang, jadi rumusnya tinggal 206,265 per D bintang. Dengan syarat D bintangnya itu harus dalam AU juga. Karena tadi kita udah masukin 1 AU di D bintang. Sama aja sih sebenarnya. Intinya D matahari per D bintang itu harus sama satuannya. Nah, kemudian ada istilah lagi namanya parsek. Satuan parsek. Nah, jadi parsek ini satuan panjang. Satuan panjang juga untuk jarak gitu ya. Di mana 1 parsek didefinisikan sebagai jarak bintang yang memiliki sudut paralaks sebesar 1 detik busur dari bumi. Nilainya 1 parsek itu 1 parsek PC ya, disingkatnya PC. 1 parsek sama dengan 206,265 AU. Ini konversinya nih, kalau misalnya mau konversi dari parsek ke AU. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang ini, maka rumusnya akan berubah jadi P sama dengan 1 per D. Di mana P-nya ini dalam detik busur, paralaks dalam detik busur, D bintangnya harus dalam satuan parsek. Jadi bisa lebih singkat lagi nih rumusnya. P sama dengan 1 per D bintang, di mana D bintang ini dalam satuan parsek. Kayak gitu. Di mana 1 parsek adalah 206,265 AU. Ya, nah kalau udah coba ini ada konversinya nih. Biasanya nanti kalau lomba tuh dikasih data konversi sama konstanta harusnya, jadi nggak perlu dihafal. Tapi jaga-jaga dihafal aja sih. Kalau kalian takut tiba-tiba nggak dikasih gitu kan, daripada sayang kalian tahu jawabannya tapi nggak tahu konversinya berapa, mending dihafal. Saya dulu ngafalin sih kalau pas mau lomba. Jadi ini mending dihafal. Tadi yang terakhir itu rumusnya P sama dengan 1 per D bintang ya, dengan syarat ini P-nya dalam detik busur, D bintangnya dalam parsek. Nah, ini ada konversian 1 AU sekian kilometer, parsek 1 parsek 206,265 AU, ini ada kecepatan cahaya, 1 tahun cahaya. Tahun cahaya itu juga satuan jarak ya, jadi 1 tahun cahaya itu jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Itu sekitar 9,46 kali 10 pangkat 15. Ini hubungan antara parsek sama tahun cahaya. 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya. Konversian aja. Oke, masuk ke contoh soal. Coba dihitung berapakah sudut paralaks bintang Alpha Centauri yang jaraknya 4,26 tahun cahaya diukur dari bumi. Yang ditanya P-nya berarti ya sudut paralaksnya. Kalau jaraknya ini maksudnya D bintang ya, jarak bintang. Jadi D bintangnya 4,26 tahun cahaya. Berapa paralaksnya jika diukur dari bumi? Gambar segitiganya boleh biar lebih paham, lebih bisa. Oke, ya jawab dulu nih yang bumi. Nanti kalau dapat silakan di chat ya. Paling sekitar 5 menit lah atau 3 menit. Silakan. Kalau ada yang bingung ditanya juga ya.
TC itu tahun cahaya. Ini kan jaraknya 4,26 tahun cahaya. Nah, tahun cahaya disingkat TC. Tuh, kalau PC itu parsec. Ada yang udah dapet nih yang A 0,7 detik busur. Oke, yang lain ada yang udah dapet juga belum? Yang dapat langsung kira aja. Kalau udah rame baru kita bahas. Yang B-nya 1,16. Oh iya, dalam satuan apa diminta? Dalam detik busur. Lupa ya. Dalam detik busur. Share jawaban lain nih, 7 detik busur, 73 detik busur. Oke, kita bahas ya. Kita bahas aja. Sebentar. Ambil kalkulator. Nah, jadi kalau kita gambarkan segitiganya ya, berarti kan ini ada, ya ketahuan deh. Ini kan ada matahari, kemudian di sini ada bintangnya, di sini ada buminya. Nah, ditanya paralaks di sini kan. Nah, di sini diketahui jaraknya, jarak bintang, berarti di bintang yang di sini ya, itu 4,26 TC. Nah,
Ditanya paralaks dalam detik busur. Nah, kita mau paralaks dalam detik busur. Berarti kita pakai mau rumus yang mana kalau dia ditanya dalam detik busur? Ada dua opsi. Kalau kita mau pakai detik busur. Yang pertama, opsi yang ini rumusnya 206.265 D bintang per D matahari. D bintangnya ini 4,26 tahun cahaya, D mataharinya berapa? D matahari kita tahu bahwa jarak bumi matahari itu 1 AU. Nah, jadi kalau mau pakai rumus yang ini, itu tinggal masukin D bintang sama D matahari dengan syarat satuannya harus sama. Di sini kan ketahui D bintangnya 4,26 TC, D mataharinya 1 AU. Ya udah diubah ke satuan yang sama. Mau ke satuan yang mana, Kak? TC atau AU atau meter? Bebas. Kalian mau ubah dua-duanya ke dalam kilometer, mau diubah dua-duanya ke dalam meter boleh. Atau si 1 AU ini diubah ke dalam TC boleh. Atau si D bintangnya diubah ke dalam dari TC diubah ke AU boleh. Ngubahnya gimana? Ini ya bisa ya, ngubah sendiri. Ini ada persamaan, ada konversinya lah, bisa diubah-ubah sendiri. Gitu ya. Jadi bisa kalian masukin satuannya sama di sini dalam meter atau kilometer atau AU atau TC dengan syarat harus sama. Itu nanti dapat juga. Kalau mau pakai rumus yang ini juga bisa. Ini kan P-nya dalam detik busur. Dengan syarat, ini kan rumusnya P sama dengan 1 per D. Dengan syarat D bintangnya harus dalam parsek. Jadi kalau mau pakai rumus yang ini, P sama dengan 1 per D bintang. D bintangnya diubah dulu ke dalam parsek. Ini kan tahun cahaya. Gimana ngubahnya? Ya udah, ini kan ada konversinya. 1 parsek 3,26 tahun cahaya. Kalau 1 parsek itu 3,26 tahun cahaya, berarti berapa parsek yang menghasilkan 4,26 tahun cahaya. Berarti tinggal di X sama dengan 1 parsek dikali 4,26 per 3,26 tahun cahaya. Ini tahun cahaya yang coret, jadinya tinggal berapa nih? 4,26 dibagi 3,26 ya. Tinggal 4,26 dibagi 3,26. 1,3. Nah, jadi X-nya ini 1,3 parsek. X ini apa? X ini adalah jarak bintang. Jadi 4,26 tahun cahaya atau 1,3 parsek. Itu nilainya sama. Karena kita udah dapat jarak bintangnya dalam satuan parsek, bisa langsung pakai rumus yang ini masuk. Ini kan udah dalam detik busur, ini dalam parsek. Jadi P sama dengan 1 per 1,3 parsek. Nah, ini nanti dapat sekitar 0,7 kalau nggak salah. Coba dihitung. 1 dibagi 1,3. 0,7. 0,77 detik busur. Satuannya udah detik busur. Oke, betul. Jadi jawabannya kayak gini. Ya, betul tadi yang jawabannya 0,77 detik busur. Oke, sampai sini ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau kalian ubah semuanya ke dalam meter terus pakai rumus yang ini, insya Allah gitu ya, hasilnya bakal sama. Kalau hitungannya benar, kalau konversinya benar. Oke, sekarang yang B. Itu kalau diukur dari bumi. Karena kalau kita ngukurnya dari Mars, gimana? Itu kan? Kalau kita ngukurnya dari Mars. Nah, yang berubah apa kalau diukurnya dari Mars? Berarti sekarang pakai warna biru. Kalau kita ngukur dari Mars, berarti gambarnya kan berubah. Tadi yang di sini bumi, sekarang kita ubah jadi Mars. Di sini bukan lagi 1 AU, tapi di sini dibilang jarak matahari Mars 1,52 AU. Atau SA itu sama ya. Jadi 1,52 SA. Gitu. Nah, yang berubah itu di mataharinya berubah. Oke, sekarang berarti kalau berubah, apanya nih yang berubah? Nah, kalian masih bisa pakai rumus yang ini, yang atas nih, yang umum. P sama dengan 206.265 D bintang per D matahari. Di mana D bintangnya tadi 4,26 tahun cahaya tetap ya, nggak berubah. Kalian ubah ke dalam meter, misalnya ke dalam meter. Terus D mataharinya yang berubah. Tadi 1 AU, sekarang 1,52 AU.
diubah ke meter juga. Nah, tinggal dihitung deh, nanti dapat jawaban. Jadi yang berubah tuh di mataharinya sekarang. Kalau mau pakai rumus yang ini, berubahnya gitu, berubahnya atau sebenarnya sama sih pakai rumus yang ini juga. Misalnya tadi kan kita udah dapat 206, 265. Di bintangnya itu misal 1,3 parsec. Nah, ininya 1,52 SA. Nah, ini kan nggak sama nih. Harus disamain. Misal mau disamain ke dalam parsec gitu ya. Ke dalam parsec. Ya. Jadinya sama dengan 206, 265 dikali atau dalam AU atau parsec ya enaknya. 1 parsec 206, 265. Oh, kebalik ya rumusnya. Pantesan gini. Kalian nggak ada yang ini ya? Salah tuh. Ada yang sadar nggak? Ini rumusnya salah. Bukan bintang per matahari, matahari per bintang. Pantesan kali. Kalian juga bingung jangan. Di matahari per bintang. Nah, ini kan berarti di mataharinya sekarang 1,52 SA ya. Sekarang biar rapi diubah. D matahari per D bintang. Jadinya kan 1,52 SA per D bintang itu, ini ya tadi kita ubah dalam 1 parsec. 1,3 parsec. Nah, kita ubah aja nih si parsec ke dalam SA gitu kan, biar sama-sama SA atau AU. Jangan bingung ya kalau SA sama AU itu sama. Berarti 1 parsec itu berapa AU nih? Konversinya di sini ada 1 parsec itu 206, 265 AU. Jadi kalau kita mau mengubah parsec ke AU tinggal ke SA tinggal dikali 206, 265. Jadinya nanti 206, 265 dikali 1,52 SA per 1,3 dikali 206, 265. Nah, ini satuannya udah dalam SA. Nah, ini karena ini sama 2065, 2065 ya, 206, 265 ya sama. Berarti tinggal hitung 1,52 dibagi 1,3. Ini coret SA-nya. Nah, ini hasilnya sekitar 1,17 tadi detik busur. Kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nah, tunggu nih 2 menit deh. Kalian mau nyatat atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ada yang tanya nih, Kak, masih bingung mengubah-ubah satuannya menjadi sama. Oke, berarti permasalahannya di ubah-ubah satuan ya. Kalau untuk konsep pengerjaan sama konsep rumus, insya Allah udah bisa ya. Atau bingung? Ya, semoga bisa. Kalau ada yang bingung, bilang aja. Sini ada yang bingung nih,
cara mengubah-ubah satuan. Ini dihapus dulu ya kalau udah semua. Nah, untuk mengubah satuan itu kalian harus tahu konversinya dulu. Konversinya gimana? Misal, ini adalah konversi dari AU ke kilometer. Ini dari parsek ke AU. Ini dari PC ke tahun cahaya. Nah, ini yang perlu. Jadi kalau kalian mengubah dari AU ke kilometer atau sebaliknya, atau pakainya yang ini, atau mengubah parsek ke AU atau sebaliknya pakai ini. Kalau dari PC ke parsek ke tahun cahaya pakai ini, atau sebaliknya pakainya ini. Nah, kalian bisa pakai kalau bingung ya, kalau bingung gimana cara konversinya tuh bisa pakai persamaan silang. Jadi kalau misal ya, kayak contohnya kayak tadi nih, atau contoh baru deh, misal kita punya data 5 parsek. Kalau 5 parsek berapa tahun cahaya gitu. Jadi kan tinggal pakai yang ini nih, ubah parsek ke tahun cahaya. Berarti kalau 1 parsek itu 3,26 tahun cahaya, 5 parsek berapa tahun cahaya. Nah, berarti ini kan yang kita mau cari. Nah, ini kita ubah jadi variabel X. Jadi tinggal dikali silang. X sama dengan 3,26 tahun cahaya dikali 5 parsek. Ini kan naik ke atas ya. Ininya naik ke atas yang X. PC-nya pindah ke bawah. Per 1 parsek. Jadi dicoret tinggal 3,26 dikali 5. Kayak gitu. Oke, kalau kecepatan mungkin. Kita ulang lagi nih yang 4,26 tahun cahaya. 4,26 tahun cahaya berapa parsek sih? Ya udah, kalau 1 parsek, balik deh. Kalau 3,26 tahun cahaya itu 1 parsek, berarti kalau 4,26 tahun cahaya berapa parsek? X parsek. Berarti kita tinggal pindah X-nya ke sana, X sama dengan 1 parsek dikali 4,26 tahun cahaya, ini pindah ke atas, yang ininya pindah ke bawah. Bisa ya perkalian silang ya. Itu urusan matematika aja tuh, Kak. Kak tidak bertanggung jawab atas urusan Anda dengan matematika Anda. Gitu. Jadi Kak di sini cuma ngajarin konsep sama materi aja. Per 3,26 tahun cahaya. Kan jadinya 4,26, ini kan habis ya. Jadi tinggal 4,26 dibagi 3,26, ini sekitar 1,4. Kok 1,3 tadi ya. Kayak gitu. Intinya kalau kalian punya dua persamaan kayak gini, kalian bisa ubah. Untuk mengubah satuan bisa pakai acuannya. Misal 1 AU sekian 149 kali 10 pangkat 6 km, itu tinggal dibagi aja. Kalian mau cari X AU sama dengan Y kilometer. Tinggal masukin salah satu, gitu ya. Misal masukin kilometer yang ditanya X-nya, atau masukin X-nya yang ditanya Y-nya. Tinggal dikali silang. Bisa kayak gitu. Ya, mungkin itu aja dari kalau masalah perkalian silangnya kalian masih belum paham, coba ditanyakan ke guru matematika ya, gimana cara perkalian silang, perkalian dua variabel, mencari satu variabel, persamaan linear satu variabel atau dua variabel, silakan ditanyakan kepada guru matematika. Oke, mungkin itu aja kalau dari kakak. Mungkin udah banyak juga yang bisa tentang konversi-konversi ya, pakai kalkulator juga bisa kok. Oke, sama-sama. Oke, kalau
Oh iya, nggak ada suaranya, benar. Nggak ada suaranya itu dari mana ya? Tadi kakak jelasin konversi satuan itu ada suaranya kan ya? Sebentar doang tadi, Kak. Ada. Oke. Nggak lihat chat lagi, nggak bisa. Oke, intinya tadi konversi satuan gitu ya. Aduh, agak ribet juga. Nah, tadi ngomong ini soal OSK. Kamu buka soal OSK tahun 2020. Nah, kita cari nih di OSK soal OSK tahun 2020 tentang perhitungan sudut apa aja yang keluar. Nah, kalau kalian punya soal 2021 mungkin boleh di-spill gitu ya, atau mau kita bahas. Saya kalian nggak punya soal yang 2021. Jadi kita bahas yang 2020 aja ya. Kita cari mana sih yang tentang perhitungan sudut. Itu, nah ini langsung muncul nih. Nomor 30. Ada yang bisa mengerjakan? Coba 5 menit ya, masih ada waktu. 10 menit. Wih, langsung dapat. Yang langsung dapat ini sudah pernah mengerjakan berarti ya. Ada yang udah dapat nih 0,75. Oke, coba kita kerjakan. Coba dulu deh, 5 menit lah, 5 menit boleh. Oh ya, ini tipikal soal OSK. Belum lama ya, 2020 kayak 2 tahun yang lalu. Jadi, make sure untuk perhitungan sudut yang udah kalian jelasin tadi, kalian ngerti. Cara tahu kalian ngerti atau enggaknya dari mana? Dari ini deh, parameternya. Kalau kalian bisa ngerjain nomor 30, ngerjain sendiri, bisa dapat jawabannya, berarti udah ngerti. Kalau nggak dapet jawabannya, berarti belum sepenuhnya mengerti. Itu masih perlu dipelajari. Coba, silakan. Ada yang jawab lagi nih 0,7 B, 0,75. Oke, berarti udah banyak yang bisa ya. Kalau ada yang nggak bisa, boleh bertanya. Kalau nggak bisa, kalau bisa ya udah, alhamdulillah. Kita bahas. Bila jarak rata-rata bumi matahari sekian kilometer dilihat dari sebuah bintang yang berjarak 4,5 tahun cahaya. Bila dilihat ya dari sebuah bintang yang berjarak 4,5 tahun cahaya dari matahari, maka jarak sudut jelaskan. Maka jarak sudut bumi matahari adalah, oke, yang ditanya ini jarak sudut ya. Jadi kita pakai konsep jarak sudut, di mana di sini optionnya itu detik busur. Berarti kalian harus langsung kepikiran, oh jarak sudut, optionnya detik busur. Berarti pakai rumusnya theta dalam detik busur sama dengan 206,265 R per D. Jangan pakai D per D atau D matahari per D bintang. Tapi kalau jarak sudut itu R per D. Di mana R ini adalah jarak asli yang mau dicari, yang ditanyakan. Ini jarak pengamat
pengamat. Kita tentuin dulu yang mana yang jadi R, yang mana yang jadi D. Gitu kan. Di sini dilihat nih, bila jarak rata-rata bumi matahari sekian, dilihat dari sebuah bintang. Berarti pengamatnya ada di mana? Pengamatnya ada di bintang ya, yang berjarak 4,5 tahun cahaya. Berarti jarak pengamat ini yang nilainya 4,5 tahun cahaya dari matahari. Maka jarak sudut antara bumi matahari, nah yang ditanya itu jarak sudut bumi matahari, berarti jarak asli bumi matahari ini berperan sebagai R-nya. Atau kalau digambarkan jadi gini. Sekarang kan kalau tadi kan gambarnya tuh gini ya, bumi terus matahari, kemudian di sini ada bintang. Segitiganya gini ya. Nah, ini sama aja kayak paralaks nih berarti. Sudutnya itu ada di mana ya? Karena dia pengamatnya ada di bintang, maka sudutnya ada di bintang. Maka depannya ini R, ini D. Jadi D di sini itu adalah 4,5 tahun cahaya D. R-nya ini adalah jarak bumi matahari. Ya, ini soal tahun OSK 2020. Oke, jadi kita tinggal masuk ke rumusnya. Theta dan T sama dengan 206, 265. Nah, di sini kan R per D. R-nya tuh 1,496 kali 10 pangkat 8 km dibagi D-nya itu 4,5 tahun cahaya. Nah, ngubahnya gimana gitu kan? Kalian nggak tahu nih di soal ini tuh dikasih data konstanta atau konversi atau enggak. Tapi di sini data 1 tahun cahaya tuh 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Berarti kalau diubah ke dalam kilometer jadi 9,46 kali 10 pangkat 12 ya. Jadi kita ubah tahun cahayanya ke dalam kilometer jadi 206, 265 kali 1,496 kali 10 pangkat 8 km per 4,5 tahun cahaya ini dikali tadi datanya 1 tahun cahaya gimana ya gini 1 tahun cahaya sama dengan 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Nah, berarti kalau kita mau ubah si tahun cahaya ke kilometer tinggal dikali ya. 4,5 ini kan tahun cahaya, berarti tinggal dikali 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Nah, ini udah sama-sama kilometer, jadi bisa dicoret. Nah, ini tinggal dikalkulasiin hasilnya berapa. Coba kalian hitung dulu, benar nggak sih? 206, 265 dikali 1,496 kali 10 pangkat 8 dibagi 4,5 kali 9,46 kali 10 pangkat 12. Yap, jawabannya 0,72. Detik busur. Kan nggak ada jawabannya 0,72 gitu. Adanya 0,75. Udah 0,75. Oke. Oke, jadi gini jawabannya. Udah bisa nih berarti. Ada yang masih bingung? Nggak ada, udah bisa semua ya. Oke. Kalau udah bisa semua, Kak kasih PR. PR nggak tuh? Nanti kan ada latihan. Nah, ini ada satu lagi di sini soal OSK 2020 tentang diameter sudut. Ini. Ini. Nomor 43. Ya, jadi bagi kalian yang punya soalnya, di note kalian harus. Karena waktunya nggak cukup kalau kita mau bahas itu nggak cukup ya. Udah mau jam 10. Jadi nomor 43 silahkan dikerjakan gitu ya. Nanti mungkin di sesi kedua baru kita bahas. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang diameter sudut. Kalau tadi tentang jarak sudut, kalau ini tentang
diameter sudut. Nah, jadi untuk ngecek kalian udah paham atau belum, parameternya di sini nih. Karena ini soal OSK gitu. Bisa jadi soal setipe keluar di OSK selanjutnya. Tuh. Oke, nanti ini dikerjakan. Terus kalian juga ada soal. Latihan soal kayak biasa. Nah, latihan soalnya itu kodenya latihan 3 ke bumi. Nah, kalau ketikin di chat box-nya. Ini kode soal untuk latihan yang hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terakhir sebelum ditutup sesi 1-nya buat hari ini? Sepuluh pangkat 15 atau 10, ada yang tanya nih, 1 TC tadi 9,46 kali 10 pangkat 15 atau 10 pangkat 12. Kalau meter dia 15. Ya, jadi aslinya 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Tapi kan tadi kakak tuh ngubahnya dalam kilometer kan. Nah, makanya pangkat itu 12. Ya kan? Dari meter ke kilometer kan dikurang 3 lagi. Jadinya kalau meter 10 pangkat 15, kalau kilometer 10 pangkat 12. Gimana Rifki? Rifki nih? Oke, sama-sama. Sebenarnya kalian tuh pengen tahu kalian dari isi mana-mana gitu, cuma nggak ada yang mau bersuara gitu kan. Bingung juga. Jadi ya udah. Gimana? Kak bisa kembali ke contoh sebelumnya? Boleh. Ke contoh soal yang sebelumnya. Yang soal OSK ya? Yang ini? Siapa nih? Hikmah, yang ini betul soalnya? Karena kan kita banyak latihan soal. Ini udah yang ini kali ya. Oke. Ya, silahkan catat. Mungkin tadi yang belum sempat catat. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Yang sebelumnya lagi yang mana ya? Bingung, kita banyak sebelumnya latihan soal itu banyak. Yang ada di PPT ya? Coba dong ngomong nih kayak ngomong nggak ada orangnya. Oke, udah Kak, makasih. Oh iya, sama-sama. Yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Tunggu 1 menit. Soal itu tuh soal OS. Ini ada yang nanya nih, Kak, boleh minta soal itu, Kak. Soal itu tuh soal yang OSK tahun 2020 maksudnya. Iya, boleh nanti Kak share di Google Drive ya. Sekalian sama materi yang tadi, yang perhitungan sudut, yang PPT-nya. Nanti Kak share di Google Drive. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita tutup sesi 1 ya. Kalian habis ini ada latihan tadi, kode tesnya latihan 3 hubungan. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya.